Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi bareng aku Aulia Khorenisa, mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNS. Nah, kali ini aku mau membahas mengenai gaya antar molekul. Langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari gaya antar molekul. Jadi, gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang jaraknya berdekatan. Ini berbeda dengan gaya intermolekul, di mana kalau gaya intermolekul terjadi dalam satu molekul, sedangkan untuk gaya antar molekul terjadi antar molekul. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut ini. Dari gambar HCl, molekul HCl ini diketahui untuk atom hidrogen itu bertindak sebagai kutub positif, sedangkan untuk atom klorida bertindak sebagai kutub negatif. Nah, gaya antar molekul ini terjadi ketika atom positif atau hidrogen ini memiliki gaya tarik-menarik dengan atom klorida dari suatu molekul HCl lain. Di dalam satu molekul HCl ini juga diketahui terdapat satu ikatan, yaitu ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini termasuk dalam gaya intermolekul karena terjadi ikatan antara atom H dengan atom Cl dalam satu molekul. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai apa saja jenis gaya antar molekul. Yang pertama ada gaya London, yang kedua ada gaya dipol-dipol, yang ketiga ada ikatan hidrogen. Nah, gaya London dan gaya dipol-dipol ini juga dinamai dengan gaya van der Waals. Langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai gaya London, yang mana juga dapat disebut dengan dispersi London atau dipol sesaat. Gaya London ini hanya dimiliki oleh molekul nonpolar. Gaya London ini terjadi karena di dalam suatu molekul elektron-elektron tidak diam dan selalu bergerak. Nah, elektron yang selalu bergerak dalam orbital menyebabkan pada suatu waktu yang singkat terjadi distribusi elektron yang tidak merata sehingga terbentuk kutub muatan atau dipol sesaat. Lalu dipol sesaat ini mampu mempengaruhi dipol di dekatnya. Jika ada dua partikel yang memiliki dipol berbeda berdekatan, maka akan terjadi tarikan sementara sehingga kedua partikelnya menyatu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, yaitu pojok kiri atas, pada satu atom sebaran elektron simetris, yaitu pada keadaan normal, lalu sebaran elektron menjadi tidak simetris, ini terjadi dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini dapat mengimbas atom yang berada di sekitarnya, sehingga terjadilah dipol terimbas, yang menyebabkan gaya tarik-menarik antara dipol sesaat dengan dipol terimbas. Inilah yang disebut dengan gaya dispersi London. Nah, kemampuan molekul untuk membentuk dipol sesaat ketika diinduksi oleh muatan terdekatnya disebut polarisabilitas. Polarisabilitas sendiri dipengaruhi oleh molekul relatif, di mana semakin tinggi MR maka polarisabilitasnya pun semakin besar. Artinya untuk pembentukan dipol sesaat pun semakin mudah atau semakin cepat, sehingga gaya Londonnya semakin kuat pula. Hal ini yang menyebabkan suatu molekul memiliki titik didih yang semakin tinggi. Karena semakin kuat suatu gaya pada suatu molekul, maka energi untuk pemisahannya pun juga semakin besar. Pada gaya London, yang sudah saya bilang tadi, semakin besar MR maka semakin besar gaya Londonnya. Hal ini akan mempengaruhi sifat fisisnya sehingga semakin tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel hubungan kepolaran dengan titik didih, di mana ini ada tabel dari molekul senyawa neopentana, pentana, dan butana.
Nah, diketahui untuk neopentana dan pentana ini memiliki MR yang sama yaitu sebesar 72, sedangkan untuk butana MR-nya paling rendah yaitu sebesar 58. Karena semakin rendah MR maka untuk gaya London juga semakin rendah sehingga titik didihnya pun semakin rendah. Dari tabel ini diketahui untuk butana memiliki titik didih terendah yaitu sebesar negatif 0,5 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk neopentana dan pentana ini memiliki MR yang sama yaitu sebesar 72 sehingga berlaku ketika molekul memiliki MR yang sama, maka molekul yang lebih sferik memiliki bidang sentuh yang lebih kecil. Nah, dari kedua senyawa ini yang memiliki molekul sferik yaitu neopentana karena untuk rumus strukturnya lebih pendek daripada pentana, sehingga bidang sentuhnya juga lebih kecil. Maka untuk peluang terciptanya gaya London juga semakin kecil yang menyebabkan titik didihnya pun juga semakin rendah. Dari tabel ini diketahui untuk titik didih neopentana yaitu sebesar 9,5 derajat Celcius, di mana ini lebih kecil dari titik didih pentana yaitu sebesar 36,1 derajat Celcius. Ini sesuai dengan teorinya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol itu adalah gaya antar molekul yang terjadi antara kutub atau dipol positif suatu molekul kovalen polar dengan kutub atau dipol negatif molekul polar lainnya. Gaya ini dimiliki oleh senyawa-senyawa kovalen polar seperti HCl, HBr, dan H2S. Jadi gaya dipol-dipol hanya dimiliki oleh senyawa atau molekul polar. Terlihat dari gambar molekul HCl di mana atom klorida ini bertindak sebagai ujung negatif, sedangkan untuk atom hidrogen bertindak sebagai ujung positif. Nah, gaya dipol-dipol ini terjadi daya tarik antar ujung positif dipol yang satu ke ujung positif dipol yang lain. Misalnya pada HCl ini ujung positif yaitu atom hidrogen ini memiliki gaya tarik dengan ujung negatif dari atom klorida dari molekul HCl yang lain. Nah, untuk gaya dipol-dipol ini ternyata lebih kuat daripada gaya London, sehingga dapat disimpulkan karena gaya dipol-dipol hanya terjadi pada molekul atau zat polar, sedangkan untuk gaya London hanya terjadi pada molekul atau zat nonpolar, maka untuk zat atau molekul yang polar memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada zat atau molekul nonpolar dengan MR yang hampir sama. Pada gaya dipol-dipol ini berlaku jika semakin polar suatu molekul, maka gaya dipol-dipol pun semakin kuat, sehingga sifat-sifat fisisnya relatif lebih tinggi. Berikut ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu pada tabel SiH4, pH3, dan H2S. Dari ketiga senyawa ini dapat diketahui untuk massa molekulnya. Untuk SiH4 sebesar 32,09, pH3 sebesar 3,4,0, lalu H2S sebesar 3,4,08. Lalu dari data momen dipol diketahui untuk SiH4 sebesar 0, pH3 0,55, H2S sebesar 1,10. Nah, perlu diketahui semakin besar suatu momen dipol, maka untuk tingkat kepolaran suatu molekul juga semakin polar. Nah, dari data maka karena SiH4 memiliki momen dipol sebesar 0, maka SiH4 termasuk dalam molekul nonpolar. Sedangkan untuk pH3 dan H2S ini termasuk dalam molekul polar. Namun untuk H2S ini lebih polar karena memiliki momen dipol yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,10. Nah, untuk SiH4 ini karena merupakan
molekul nonpolar sehingga titik didihnya dan titik lelahnya lebih rendah dan termasuk paling rendah dari ketiganya karena tidak terjadi gaya dipol-dipol di dalamnya. Untuk titik didih dan titik lelahnya yaitu sebesar negatif 111 derajat Celcius dan negatif 185 derajat Celcius. Nah, untuk molekul H2S ini karena lebih polar dibandingkan dengan pH 3 sehingga titik didih dan titik lelahnya pun lebih tinggi yaitu sebesar negatif 60,8 derajat Celcius dan negatif 85,6 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ada ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi karena adanya ikatan antara atom H dari suatu molekul dengan atom yang memiliki harga elektronegativitas yang tinggi seperti pada atom N, atom O, dan atom F dalam molekul lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini yaitu pada ikatan hidrogen yang terjadi dari molekul H2O. Dari gambar ini diketahui atom hidrogen dari salah satu molekul H2O berikatan hidrogen dengan atom O dari molekul H2O yang lain. Ini bisa dilihat yang bertanda merah ini termasuk ikatan hidrogen. Nah, sedangkan untuk tanda berwarna hijau ini meskipun ada ikatan antara atom H dengan atom O, ini bukan termasuk dalam ikatan hidrogen karena berada dalam satu molekul sehingga ini termasuk dalam ikatan kovalen yang mana termasuk dalam gaya intermolekul. Senyawa yang di dalamnya memiliki ikatan hidrogen memiliki titik didih yang relatif tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram berikut ini, yaitu pada diagram hibrida golongan 2A, 3A, dan 4A, di mana diketahui untuk H2O, HF, dan NH3 ini memiliki titik didih yang relatif lebih tinggi dari segolongannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat untuk hibrida halogen yaitu HF, HCl, dan HBr dan HI yang ditunjukkan pada garis berwarna biru di mana ini HF memiliki titik didih tertinggi dari segolongannya karena di dalamnya ini dapat terjadi ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu urutan kekuatan gaya antar molekul. Jadi untuk urutan kekuatannya yang paling rendah itu gaya London, di mana gaya London ini terjadi pada molekul nonpolar, lalu diikuti dengan gaya dipol-dipol, yang mana ini terjadi pada molekul polar, lalu diikuti dengan ikatan hidrogen, yang mana ini terjadi pada molekul polar yang berikatan dengan atom yang memiliki elektronegativitas tinggi seperti N, O, dan F. Nah, ikatan hidrogen merupakan ikatan yang paling kuat dari ikatan gaya van der Waals, yaitu gaya London dan gaya dipol-dipol, karena di dalam ikatan hidrogen ini atom hidrogen tidak memiliki elektron inti yang dapat melindungi inti atom dan ukurannya cukup kecil sehingga dapat lebih didekati oleh molekul-molekul lain, dan jarak antara hidrogen dan muatan parsial negatif pasangan elektron bebas menjadi sangat dekat sehingga gaya antar molekulnya pun semakin kuat. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.